Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil penelitian dari kelompok kami, yaitu tentang pemanfaatan media pembelajaran PPKN berbasis teknologi informasi pada SD Unggulan Waru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Nasri Astigi. Saya Hanum Halidia Ulia. Saya Hani Salsabila. Saya Akmalia Zahratul Mufida. Saya Vina Nur Herawati. Dan saya Aulia Rahma Maulida. Mau tahu video penjelasan dari kita seperti apa? Simak sampai akhir. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Animasi memiliki potensi untuk menggambarkan materi secara visual, dinamis, dan juga mempermudah pemahaman visual. Penggunaan animasi juga dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Maka dari itu, penggunaan animasi sebagai pemanfaatan media pembelajaran di SD Unggulan Zainuddin Waru. Tujuan penting dalam pembelajaran PKN salah satunya adalah terbentuknya sikap dan karakter warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dalam Pancasila tercermin dalam norma. Salah satunya adalah norma hukum yang kita implementasikan pada materi pembelajaran yang akan kita jelaskan. Selanjutnya yakni lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan, kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian topik yang dipilih. Oleh sebab itu, kita memilih lokasi penelitian pada SD Unggulan Zainuddin Waru sebagai objek penelitian yang akan kami teliti lebih lanjut. Berikut merupakan dokumentasi pada SD Unggulan Zainuddin Waru. Di sini ada foto halaman di kelas dan juga saat wawancara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Menganalisis hasil dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang norma hukum, teknologi informasi dengan menggunakan video animasi. Apakah siswa tersebut akan menerima dan memahami pembelajaran PPKN dengan mudah, atau apakah siswa tersebut lebih kesulitan? Dan bagaimana tingkat keberhasilan media pembelajaran dengan menggunakan media video animasi yang telah kita buat. Selanjutnya, ada metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode observasi dan wawancara di sekolah SD Unggulan Zainuddin Waru, yang dimana peneliti ini melibatkan beberapa pihak, yaitu kepala sekolah, guru kelas, dan guru mapel PPKN yang kita wawancarai, dengan cara melakukan obrolan langsung, serta menanyakan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Kita juga meneliti dengan melihat kondisi dan keadaan di sekolah SD Unggulan Zainuddin Waru tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Pada media pembelajaran ini, saya menggunakan flowchart dengan aplikasi Draw.io. Oke, di sini ada menu pertama, ada tampilan elips yang berarti mulai. Selanjutnya ada tampilan atau menampilkan jalan raya. Setelah itu ada orang berjalan,
sebagai objek atau frame yang pertama. Di sini letak posisi orang berjalan ini berada di trotoar atau di pinggir jalan raya. Setelah itu, objek yang kedua ada motor oranye berjalan. Setelah motor oranye berjalan, disusul dengan motor pink berjalan. Ini sebelum mendekati rambu-rambu lalu lintas. Setelah motor berjalan, lalu melihat rambu-rambu lalu lintas. Dan jika tidak, akan kembali ke tampilan atau menampilkan menu jalan raya. Dan jika iya, akan lanjut ke menu tampilan keadaan lalu lintas. Selanjutnya, jika iya, akan ada decision ini berisi tentang lampu. Nah, lampu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lampu warna merah, lampu warna kuning, dan lampu warna hijau. Dan jika tidak, akan kembali ke tampilan keadaan lalu lintas sini. Dan jika iya, kita akan lanjut ke decision yang pertama, yaitu lampu warna merah. Lampu warna merah menandakan lampu berhenti atau motor berhenti. Setelah motor berhenti, orang bisa menyeberang atau objek kita gunakan itu kan orang. Jadi orang bisa menyeberang. Setelah orang menyeberang, otomatis kita mentaati peraturan dan akan selamat. Oke, lanjut ke lampu kedua atau lampu warna kuning. Di sini lampu kuning menunjukkan mobil pelan. Setelah mobil pelan, otomatis kita mentaati peraturan karena sesuai lampu kuning, yakni tandanya harus berhati-hati. Setelah itu mobil pelan dan dilanjut, otomatis kita termasuk orang yang mentaati peraturan. Dan yang decision yang terakhir ada lampu warna hijau. Lampu warna hijau ini menunjukkan bahwa mobil berjalan. Karena sesuai aturan, oleh karena itu kita termasuk orang yang taat peraturan. Setelah taat peraturan, otomatis kita selamat dan sesuai. Oke, ini sudah selesai ya, dan diakhiri dengan tanda elips seperti sama pada menu awalan yang tadi. Ini digunakan untuk memulai dan mengakhiri. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar. Saya di sini menggunakan flowcard sebagai bahannya. Yang pertama ada bentuk oval, di mana ini bentuk menandakannya mulai. Yang kedua ada bentuk jajar kenyang, yaitu menandakannya memulainya suatu proses. Nah, proses pertama saya ada materi ajar, yaitu memberikan materi berupa tentang norma. Selanjutnya ada alat bantu. Nah, alat bantu tersebut berupa menyiapkan materi. Kemudian materi tersebut berupa bahan ajar. Bahan ajar tersebut berupa media aplikasi video. Nah, jika belum, kita kembali ke menyiapkan materi. Bahan ajar menggunakan ketentuan bahan ajar. Nah, ketentuan bahan ajar sendiri yaitu media pembelajaran yang berupa video animasi yang akan kita tampilkan atau menampilkan atribut video. Selanjutnya yaitu ada
mengajar, yaitu mengimplementasikan bahan ajar tadi yang kita buat ke sekolah. Nah, selanjutnya ada pemahaman materi. Kita membuat pertimbangan atau decision dari respon siswa. Apakah siswa memahami materi norma atau belum? Jika siswa sudah memahami materi norma, jika belum, kita bisa kembali ke pemahaman materi. Nah, jika sesudah ya memahami materi norma, lalu kita lanjut ke hasil pengukuran. Hasil pengukuran setelah selesai, kita ada diskusi dari hasil pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir ada pembelajaran berakhir. Nah, pembelajaran berakhir tersebut adalah output dalam vokad kegiatan belajar yang kami buat. Nah, selanjutnya selesai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Selanjutnya yaitu alasan kita memilih materi PKN. Karena pembelajaran PKN yang kurang menyenangkan. Karena pada pelajaran PKN itu terdapat materi yang banyak histori atau cerita sehingga membuat anak merasa jenuh untuk memahami. Ada beberapa alasan mengapa pembelajaran PKN itu kurang diminati oleh siswa. Yang pertama yaitu mungkin beberapa siswa merasa bahwa materi PKN tidak terkait dengan pengalaman atau kehidupan mereka. Yang kedua, konsep materi PKN dapat menjadi abstrak atau sulit dipahami, sehingga mereka kesulitan untuk memahami materi tersebut. Untuk mengatasi kesulitan dalam memahami materi PKN yaitu dengan menyampaikan materi dengan pendekatan yang lebih interaktif, dengan menggunakan media gambar, video, atau permainan, sehingga dapat membantu siswa untuk bisa memahami materi dengan mudah dan menyenangkan. Dan yang terakhir yakni implementasi media pembelajaran. Kita menggunakan PPKN sebagai materi pembelajaran yang memfokuskan norma hukum dengan video animasi pada kelas 2 di SD Unggulan Waru. Implementasi pembelajaran ini merupakan menerapkan proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi di dalam kelas. Kita menampilkan materi pembelajaran menggunakan TV LED yang sudah disediakan di SD Zainuddin Waru. Materi tersebut ditampilkan berupa video animasi yang telah kita buat. Kita melakukan proses pembelajaran dengan media pembelajaran tersebut yaitu video animasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.